Sekitar 2 pekan lagi, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting melawan Australia serta Bahrain. Tentu saja penting bagi tim pelatih untuk segera menyusun soal nama-nama yang dipanggil begitu dengan pemain. Mereka harus benar-benar jaga kondisi, karena pastinya 2 laga nanti sangatlah penting. Akan tetapi dalam sepak bola hal-hal aib selalu nggak bisa ditebak. Seperti yang dialami oleh Kevin Dijk, di mana ia harus tertatih keluar karena terindikasi cedera engkel saat berhadapan dengan Chelsea di Conference League. Jelas ini adalah situasi yang bikin publik tanah air cemas. Dan Kevin mengerti akan hal tersebut, untuk itulah ia berjanji akan memberikan kabar yang positif, sehingga ia bisa membantu timnas di 20 dan 25 Maret mendatang. Di sisi lain adapun soal Garuda Kaleng, yang makin kesini makin dinanti, sebab menurut info yang beredar Peter Shelley, kayaknya bakal mencoret 3 pemain demi keseimbangan tim, mengingat di beberapa posisi stopnya menumpuk pol. Siapa yang deg-degan lihat Kevin Dijk cedera ya termakut. Mimin pasnya juga berharap cedera dari Bang Kevin tidaklah parah, di mana cedera itu ia dapatkan kalau Copenhagen melawan Chelsea di babak 16 besar UEFA Conference League. Nah, terlihat jelas kalau Kevin ini tampak salah tumpuan. Usai berusaha menghadapi laju Trevoh Chalobah sempat bertahan sejenak, akan tetapi akhirnya di menit 79, Kevin terpaksa ditarik keluar untuk menghindari resiko yang lebih parah. Nah, Kevin sendiri sebenarnya bermain cukup bagus sebelum cedera, di mana ia yang ditempatkan sebagai centerback, mampu melepas akurasi passing sebesar 92%. Kemudian Kevin juga berhasil melepas 4 umpan sukses ke final turn. Lalu untuk defense Kevin mampu melakukan 1 tackle at defensive action dan ball recoveries. Tentu saja cedera ini terbilang merugikan karena biar gimana pun, Kevin adalah pemain penting. Ya soalnya mengerti, kalau dia baru aja bikin khawatir satu negara. Kevin langsung memberikan pesan lewat sosial medianya, di mana dalam akun eksklusifnya Kevin menjabarkan soal perkembangan cederanya. Dan ia berjanji akan memberikan kabar yang positif, serta tetap optimis karena pasnya pun, Kevin sangat ingin bisa membantu tim Garuda dalam laga versus Australia dan juga Bahrain. Karena berkaca dari sikon yang udah-udah, ia pasti masih merasa gregetan mengingat debutnya saat bersua Jepang harus berakhir dengan cedera, los kalah. Sedangkan ketika Indonesia mampu meraih kemenangan sensasional atas Arab, ia nggak ikut main karena harus pemulihan. Ya bagaimanapun Kevin adalah pemain yang pastinya akan jadi pilihan utama Patrick andai dia fit dan tersedia, maka dari itu adalah sebuah kerugian jika amit-amit Kevinnya kenapa-kenapa. Dan kalau udah gini sekarang tahu kan pentingnya kedalaman skuad yang balance. Tos misal Kevin nantinya absen atau nggak bisa main full, kita masih punya Sandy Walsh ataupun Eliano yang juga terbiasa main di posisi bek kanan. Dan ya nyambung soal stop pemain belakang yang melimpah, ada info menarik yang katanya A1 dari pengamat senior Bung Harpa melalui akun YouTube-nya, di mana Asnawi Mangku Alam kemungkinan besar tidak akan dipanggil ke skuad Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Nah, selain Asnawi, kabarnya Yaakob Sayuri juga tidak ada dalam daftar pemain yang akan dipanggil kali ini ke skuad timnas. Jelas ini menambah daftar pemain yang gak masuk skuad. Setelah beberapa waktu lalu nama Ilkan Bagot juga dikonfirmasi nggak masuk karena yang bersangkutan ingin fokus dulu mengembalikan formnya di klub. Ini ada info yang sangat kibel dan bisa dipercaya. Jadi gue bisa kasih tahu sumbernya, tapi ini sangat dekat dengan Asnawi yang pasti yang bersangkutan itu menurut informasi tidak dipanggil. Nah, Yaakob Sayuri ini menurut informasi terakhir yang gue dapat tidak ada pemanggilan sampai dengan hari ini. Tidak ada pemanggilan sama sekali ke Maluku United. Jadi hampir pasti dia tak dipanggil kecuali ada konstelasi yang berubah. Misalnya ada yang cedera, ucap Bung Harpa. Ya berkaca dari apa yang dikatakan Bung Harpa, sejatinya Asnawi atau Yaakob masih ada. Itu karena ini semua masih prediksi serta buat jaga-jaga kalau cedera Kevin Dijk lebih parah dari yang dibayangkan. Walaupun pastinya kita nggak mau itu terjadi. Dan dokter tim Copenhagen pun juga bilang cedera Kevin Dijk tidak terlalu buruk, sehingga mungkin pemulihannya nggak terlalu lama, maksimal 2 minggu. Yang mana itu artinya masih ada asa bagi
Kevin untuk tampil paling nggak setengah babak lawan Australia lalu full ketika menjamu Bahrain. Di sisi lain ada Miss Hilgers nih yang rumor transfernya ternyata masih belum padam. Dan bahkan makin menyala dikutip dari transfer. Kalau saat ini ada 3 tim yang benar-benar intens memantau. Yang mana 3 tim itu adalah Sevilla, PSV, dan Boulogne. Nah dari 3 tim itu PSV adalah yang persentase peluang mendapatkan paling besar yaitu 68%. Kedua ada Sevilla dengan 39% dan Boulogne 29%. Serta cenderung menurun. Nah semisal mau pindah ke PSV itu akan jadi sesuatu yang bagus. Mengingat tim ini adalah salah satu tim besar di Belanda yang punya tradisi juara plus langganan masuk UCL. Kemudian kalau ke Sevilla, nah ini juga nggak kalah seru bahkan. Miss ini seperti udah dapat special request dari Presiden klub Sevilla, Jose Maria Del Nido Carrasco, yang berharap dalam waktu dekat ada pemain Indonesia yang main di klubnya. Dan sepertinya pilihan itu jatuh kepada Miss Hilgers. Nah, ketimbang gabung, Valencia yang maaf-maaf aja nih, sedang berada di fase problematik. Nggak pemilik klub ataupun supporternya mendingan memikirkan opsi pindah ke Sevilla yang musim ini pun hitungannya masih mending ada di posisi 12. Dan cuma terpot 5 poin dari Real Betis di posisi 6, nggak di posisi yang masuk zona merah. Dan jika ke La Liga, maka akan punya kesempatan besar melawan pemain-pemain top seperti Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Julian Alvarez, hingga Antoine Griezmann. Ia melihat kondisi yang beneran udah fit 100%. Maka ia bisa tampil lebih banyak di pertandingan-pertandingan kedepannya, yang mana itu pastinya bisa ningkatin match fitnessnya sehingga performanya tetap terjaga. Karena sebelum ini pernah frustasi karena cuma diizinkan main 1 match per pekan. Ya terlepas dari apapun, buat semua penggawa timnas sehat-sehat ya. Dan buat Bang Kevin moga-moga nggak kenapa-kenapa. Dah karena biar gimana pun peranmu sangatlah dibutuhkan. Oke Sobat Timnas,